Oke, saudara sekalian, mari kita buka Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekian dulu pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, kita tahu bahwa di dalam dunia ini spirit kompetisi ini sangat kuat terasa, ya. Kita lihat tadi sharing dari Ko Ing Hwa, di dalam bisnis kita tahu ada kompetisi yang kuat antara satu dengan yang lain, berusaha untuk menunjukkan diri yang terbaik dan bisa memberikan yang terbaik, ya, dengan harga yang lebih murah. Itu di dalam sekolah juga sudah kita tahu, waktu zaman kita sekolah spirit kompetisi ini juga kuat sekali terasa. Ingin menonjolkan diri di dalam prestasi, di dalam hal-hal yang kita bisa kerjakan dengan memberikan nilai-nilai yang baik, itu spirit kompetisi itu kuat. Sampai-sampai yang berkompetisi bukan hanya murid-murid saja, tapi juga orang tua berkompetisi, ingin menunjukkan siapa yang lebih baik, saudara. Nah, itu sebenarnya salah satu sifat natur manusia juga yang memang ingin, apalagi yang sudah jatuh di dalam dosa, ya, ingin menonjolkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Spirit membanding-bandingkan diri dengan orang lain, gitu. Ya, kalau barang aja kita udah kelihatan, ya, kalau kita ingin beli barang kita sudah pasti membanding-bandingkan satu barang dengan yang barang yang lain, itu ya. Kemudian juga kita membanding-bandingkan status kita dengan orang lain, ya. Seringkali kita ingin melihat orang lain dan ingin mendapati, oh ternyata kita nggak buruk-buruk amat kok dari orang lain, ya, secara status ekonomi misalnya, ya. Nah, itu ya yang terjadi, ya. Bahkan akhirnya kita juga membanding-bandingkan di dalam hal kerohanian seseorang, ya, karena sekian lama ikut Tuhan, ada orang baru ikut Tuhan, kita pun tidak terlepas akhirnya, tidak terhindarkan daripada membanding-bandingkan orang secara spiritualnya, secara kerohaniannya. Nah, saudara, jelas ya, waktu kita baca perumpamaan ini, Tuhan tidak suka dengan sikap seperti itu. Sikap yang memandang diri lebih baik daripada orang lain. Atau di dalam bahasa di sini di ayat 9, menganggap dirinya benar dan memandang semua orang lain, memandang rendah semua orang lain. Ini yang Tuhan mau tegur, ya, lewat perumpamaan yang kita baca tadi. Itu yang menganggap diri benar dan bahwa orang lain tidak berarti apa-apa. Nah, saudara, perumpamaan ini menceritakan tentang kisah dua orang, ya, ada dua orang, ada dua doa di situ yang dipanjatkan dan dua hasil yang berbeda. Nah, ya, keduanya kontras, saudara. Dua orang yang kontras, dua cara doa yang kontras, dan dua hasil dari doa yang juga kontras. Ya, yang satu meninggikan diri, membenarkan diri, yang satu mengakui dosa, mencari belas kasihan Tuhan. Kalau kita tadi lihat cara doanya, ya, misalnya orang Farisi ini, kita rasa kok ada ya orang kayak begini misalnya, ya. Orang yang kan tanda kutip sempurna di dalam hal-hal agama, ya. Kita lihat adakah orang seperti ini? Ya, biasanya di dalam perumpamaan memang ada unsur-unsur yang dilebihkan. Tetapi ada orang yang berkata tampaknya ini tidak dilebih-lebihkan, gitu ya, perumpamaan ini. Ini gambaran yang memang apa adanya tentang kebanyakan orang Farisi.
Karena mereka begitu taat kepada Taurat, kepada terjemahan Taurat mereka sangat ketat dan menjaganya dengan sedemikian baiknya. Maka mereka ingin tampil dengan baik. Berkali-kali juga di dalam pengajaran Tuhan Yesus menegur mereka dengan gaya-gaya mereka yang munafik gitu ya. Jadi kelihatannya ini bukan sesuatu yang memang dilebih-lebihkan, tapi apa adanya dari orang-orang Farisi ini. Misalnya kalau kita lihat dia berdiri, ya dikatakan orang Farisi ini ya berdiri dan berdoa dan berkata dalam hatinya. Nah ini memang biasa orang Farisi itu suka berdoa dengan cara berdiri. Bahkan mungkin berdiri di tikungan-tikungan jalan, Tuhan pernah ngomong begitu. Ingin dilihat orang. Nah dia berdoa ya, dan dalam hatinya berkata, ya Allah, itu ya, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara lihat di dalam doanya, dia hanya menyebut nama Tuhan satu kali di awal. Aku mengucap syukur, ya Allah, gitu ya. Kelihatannya kalimatnya rohani, ya tampaknya dia juga berseru dan berbicara kepada Tuhan, padahal sebenarnya dia sedang berbicara pada dirinya atau sedang memuji dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan kalimat doa selanjutnya dia, itu kita akan lihat alasan dia mengucap syukur itu bukan karena Tuhan, tetapi karena aku. Ya, mengucap syukurnya karena aku. Saudara kalau hitung ada 5 kata aku di situ. Ya, 5 kata aku yang menunjukkan memang egosentrisitasnya tinggi orang Farisi ini. Gitu. Nah, doa ini bukan doa syukur kepada Tuhan, tapi sedang menunjukkan arogansi moralnya, ya, menunjukkan seolah dia murni di dalam hal moralnya. Dia berkata, aku tidak sama seperti orang lain loh. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, ya. Dan juga dia ingat ada orang Farisi di sekitar situ di dalam bait Allah, lalu dia kutip juga orang pungut cukai ini. Ya, sadar ada pungut cukai, dia bilang, aku juga bukan seperti pemungut cukai ini ya. Pemungut cukai sudah kita tahu pemungut cukai itu identik dengan orang berdosa gitu ya. Orang yang bekerja kepada bangsa Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Ya, untuk melakukan banyak kecurangan di dalam soal pungutan pajak cukai gitu ya. Jadi sangat identik dengan orang-orang yang melakukan dosa di dalam hal keuangan ini. Jadi udah identik, pasti orang pemungut cukai ini ya pasti orang berdosa. Jadi aku tidak seperti pemungut cukai ini. Tapi saudara kalau kita lihat soal kebanggaannya di dalam hal moral ini belum selesai. Belum selesai, saudara. Selanjutnya dia juga menunjukkan keagamaannya. Selain moralnya baik, ini soal agama dia juga baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya. Di dalam hukum di Perjanjian Lama tidak menuntut puasa sebanyak ini sebenarnya. Puasa hanya dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada hari pendamaian. Di Imamat 16 ayat 29, saya bacakan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yaitu pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ini aturan Taurat ya, setahun sekali mereka melakukan puasa. Tapi orang Farisi ini mau menunjukkan hal yang lebih daripada itu. Dia berpuasa 2 kali seminggu, gitu ya. Dalam hal memberi perpuluhan juga sama. Ya, dia rajin, dia tekun, dia seolah tidak pernah tidak memberikan 1/10 dari yang dia terima. Jadi ini gambaran moral yang baik, agama religius yang baik, saudara. Ya, dan dia mengatakan memang hal-hal baik tentang dirinya, tidak ada satupun yang buruk, tidak ada satupun yang cacat celah. Ini orang Farisi. Kalau kita bandingkan dengan Paulus juga orang Farisi ya, dari garis keras ya. Paulus seorang Farisi dan juga dia berkata hal yang sebaliknya dari orang Farisi ini. Paulus pernah berkata di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia orang Farisi juga yang sudah bertobat ya. Nah, orang Farisi yang lain itu merasa tidak ada dosa sedikit pun, begitu saleh, begitu taat pada agama dan sempurna di dalam agamanya. Saudara, Yesus juga mengakui ya keagamaan orang-orang Farisi ini luar biasa.
Misalnya kalau kita lihat Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu ya. Jadi seolah-olah Yesus juga mengakui melihat keagamaan orang Farisi ini luar biasa, sampai disinggung-singgung juga dibanding dijadikan patokan gitu ya. Kalau keagamaanmu tidak lebih baik gitu ya daripada orang-orang Farisi ini. Jadi semua ini yang orang-orang Farisi lakukan tampaknya sangat terpuji, bukan? Sangat baik di depan manusia. Tetapi Tuhan Yesus, kita ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menilai seseorang dari agamanya, dari keagamaannya, dari ritual-ritual agamanya, dari ibadahnya, ya, dari pekerjaan besar yang dia lakukan, bahkan mujizat yang dia lakukan, atau pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan oleh seseorang. Nah, orang yang meletakkan kebenarannya atau pembenaran dirinya berdasarkan hal-hal keagamaan ini sangat berbahaya, saudara. Ya, mereka bisa membenarkan diri karena mereka melihat keagamaannya baik dan menghina orang lain, merendahkan, bahkan tidak menganggap sesamanya. Misalnya kalau kita lihat teroris ya, kaum radikal, mereka sebetulnya juga beraksi berdasarkan ajaran agama, bukan? Ya, agama saya mengajarkan begini, ya saya harus lakukan begini. Itu. Saya taat pada agama saya, ya saya disuruh menteror, ya saya menteror. Disuruh membunuh, saya membunuh, gitu ya. Ini berdasarkan agama. Ada lagi hamba-hamba Tuhan ya, misalnya ya, pendeta-pendeta yang menyesatkan, itu juga menyesatkan berdasarkan agama yang dia pegang, kepercayaan, imannya. Gitu. Itu semua jadi bahaya kalau kita hanya berdasarkan agama lalu merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain. Atau lebih ringan lagi kalau kita bilang menganggap diri sudah baik ya, atau bahkan lebih baik dari orang Kristen yang lainnya. Gitu. Kalau seorang aktivis kan sudah lama melayani Tuhan, itu beribadah secara rutin, misalnya ya, tidak pernah absen dalam ibadah, tekun juga berdoa, ya ikut doa, membaca Alkitab, gitu ya. Terkadang kita mungkin harus hati-hati. Barangkali juga bisa berpikir, jangan-jangan kita juga lebih baik daripada orang lain yang doanya absen-absen, ya, yang ibadahnya absen-absen gitu, ya. Karena kita hanya menilainya dari tolok ukur agamanya, dia melakukan kegiatan agamanya atau tidak. Dan orang yang merasa taat dengan kegiatan agamanya ini bisa merasa lebih baik, lebih benar, lebih dekat Tuhan dibanding orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam hal yang kita lihat ya absen-absen lah tadi itu ya. Barangkali kita bisa menilai orang seperti itu. Ya. Nah, itu kita juga perlu waspada supaya kita jangan hanya melihat soal agamanya, ya, keagamaan ritualnya, tetapi juga kita melihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan, spiritual hidupnya. Gitu ya. Kita tidak boleh jatuh kepada akhirnya kesombongan ritual karena kita aktivis yang memang tekun di dalam semuanya itu. Ya mungkin kita kalau mau ngomong ya kita bisa seperti orang Farisi tadi. Saya rajin memberi perpuluhan, ya saya juga berpuasa. Kalau kita tambahin lagi saya berdoa, saya ibadah dengan rajin gitu. Akhirnya memandang orang lain dan kita jatuh, orang lain rendah dan kita jatuh dalam kesombongan spiritual. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ini soal pembenaran. Ya, kita dibenarkan bukan karena tindakan-tindakan agamawi kita. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat agamawi, tetapi hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, jangan memegahkan diri karena hal-hal itu.
kebenaran diri kita tidak terletak pada melakukan hal-hal agama tadi. Tetapi hal dibenarkan atau pembenaran itu adalah dilakukan oleh Allah. Diberikan Allah terhadap kita. Ya, Tuhan tidak pernah menilai seseorang dari keagamaan tok, gitu ya. Tapi bagaimana hidup rohaninya, spiritualitasnya dengan Tuhan. Ya, di situ yang Tuhan mau. Jadi keagamaan tidak selalu menunjukkan kerohanian yang baik, sekali lagi. Tidak selalu. Keagamaan yang tekun dan ketat dilakukan tidak selalu menunjukkan kerohanian yang mengenal Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan. Ya, teroris juga kita bilang agamanya kuat tadi. Kaum radikal itu kuat. Ya, penyesat-penyesat yang mengaku hamba-hamba Tuhan juga menganggap dirinya punya kepercayaan kuat terhadap Tuhan. Agamanya kuat. Tapi balik lagi soal spiritualnya seperti apa. Rohaninya seperti apa, hatinya seperti apa di hadapan Tuhan. Apakah ada hati yang takut akan Tuhan atau tidak? Nah, soal semua aktivitas keagamaan sebenarnya baik. Baik, dan dimaksudkan Tuhan adalah sebagai sarana untuk membangun kerohanian seseorang dalam hubungan dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan memberikan sarana-sarana agama tadi, ibadah, doa, semua itu membangun kerohanian seseorang makin dekat Tuhan dan makin mengenal Tuhan. Tetapi kalau sarana agama itu tidak lagi membawa orang kepada Tuhan, maka itu menjadi religius yang salah, ya. Yang tidak ada spiritualitas, yang memisahkan diri dari spiritualitas yang benar. Jadi bagaimana kita hidup di dalam keagamaan kita yang benar, tapi juga dalam spiritualitas yang benar sebagai anak Tuhan yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, memiliki karakter-karakter Kristus yang rendah hati. Itu. Nah, kalau kita lihat pemungut cukai ini, saudara, ya mungkin tidak punya hal-hal yang seindah orang Farisi tadi. Ya, soal perpuluhan kita nggak tahu dia ada atau nggak ada. Soal tadi berpuasa, apakah dia lakukan atau tidak, kita juga nggak tahu. Anggaplah dia melakukan tapi tidak seperti kebanggaan orang-orang Farisi itu. Tapi dia menunjukkan sebuah sikap yang betul-betul diperkenan oleh Tuhan. Ya, menunjukkan kerendahan hati dan rasa penyesalan dosa yang dalam. Ya. Jadi ditunjukkan dengan 4 sikap gestur tubuhnya. Dia berdiri, yang pertama dia berdiri agak jauh ya di dalam bait suci itu. Dia tidak berani mendekat dengan Tuhan yang kudus, katakanlah gitu ya. Tapi dia berdiri jauh-jauh gitu ya. Dan dia yang kedua, dia bahkan tidak mampu melihat ke langit. Beda dengan orang Farisi yang mungkin menatap ke langit. Ya, dengan pedenya. Yang ketiga, dia memukul-mukul dadanya menandakan penyesalan. Yang keempat, dia berdoa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi pemungut cukai ini dia sadar dirinya orang berdosa. Dia mungkin merefleksi dia melakukan banyak hal yang buruk daripada hal yang baik. Gitu ya. Dia hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan. Dan satu-satunya harapan adalah dia ingin adalah pengampunan Tuhan. Dan dengan itu dia yakin dia akan diperkenan oleh Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang secara ekonomi ini punya kan orang pemungut cukai ini, tetapi secara rohani dia merasa sangat miskin di hadapan Tuhan ya. Secara rohani sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Makanya di dalam Matius ucapan bahagia Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di dalam rohaninya, di dalam diri hatinya itu, ya, yang miskin, yang betul-betul meminta belas kasihan Tuhan, hanya perkenanan Tuhan, hanya pengampunan Tuhan yang saya harapkan, yang saya butuhkan. Nah, kondisi seperti inilah yang selaras dengan nilai kerajaan surga, karakteristik dari kerajaan surga. Nilai seperti ini, sikap seperti ini. Ya, jadi jelas Tuhan mengatakan Tuhan melawan orang-orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati.
Orang yang rendah hati. Sekali lagi, pembenaran adalah dari Allah di dalam Kristus bagi orang yang rendah hati, bukan bagi orang yang merasa dirinya benar. Ya, hanya orang yang rendah hati yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah, saudara, pemungut cukai ini akhirnya diceritakan Tuhan berkata, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, dosanya dihapuskan, pelanggaran-pelanggarannya disingkirkan. Dia pulang dengan penerimaan dari Tuhan. Ya, dikatakan di sini orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu tidak. Ini nggak disebutkan lagi orang Farisi, tapi orang lain tidak. Orang Farisi juga pulang setelah berdoa, tetapi dia tidak menerima apa-apa, bahkan tidak disebut lagi namanya. Tuhan tidak mengindahkan sekalipun siapa dia. Ya, siapa dia Tuhan tidak mengindahkan. Ya, bahkan kalau kita boleh katakan lebih keras lagi, mungkin dia ditolak oleh Tuhan. Ya, karena merasa dirinya benar, oleh karena hal-hal agama yang dia lakukan. Karena moralitasnya merasa lebih baik daripada orang lain. Saudara, ini hati-hati, ini bisa menjadi penyakit rohani kita, ya, yang memandang diri itu lebih baik dari orang, lebih benar dari orang lain. Ya, kalau ada satu orang yang kita tahu dia punya cacat celah aja, kita tahu dia ada melakukan satu dosa saja, kalau kita tahu ya, mungkin kita akan memandang dengan cara yang berbeda, ya. Mungkin kita juga sedikit alergi mungkin untuk lebih dekat atau bergaul dengan dia. Padahal mungkin kita yang terlalu meninggikan diri kita dalam satu soal benarnya itu. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh di dalam kesombongan rohani yang membenarkan diri atau meninggikan diri dari orang lain. Seberdosa apapun, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan tetap menerima orang itu. Datang dengan penyesalan, gitu ya. Seperti perempuan yang tertangkap berzina, seperti perumpamaan pemungut cukai ini, ataupun orang-orang yang datang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dan mari kita hati-hati soal ini ya, soal sikap hati kita di hadapan Tuhan ini. Jangan sampai kita tertarik atau terjebak dalam spiritualitas orang Farisi. Ya, kalau bisa kita memilih spiritualitas orang pemungut cukai ini, boleh menjadi bagian kita. Itu. Moral dari cerita ini jelas ya. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, kata Tuhan. Dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan di hadapan Allah. Di ayat 14 dikatakan ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi berpikir dia benar, dan mungkin manusia yang lain juga berpikir dia benar, dan mencoba membenarkan diri sendiri. Tetapi pemungut cukai ini tidak berusaha untuk membenarkan dirinya. Dia hanya ingin Allah yang membenarkan dia. Allah yang menjadi pembenaran dia. Dan dia berharap kepada belas kasihan itu. Dan hasil dari doanya ialah betul, dia menerima pembenaran dari Allah. Dia dibenarkan oleh Allah. Ya, bukan karena usaha kita untuk membenarkan diri dengan jubah agama misalnya. Tetapi pembenaran itu adalah diberikan oleh Allah sendiri. Bukan kita yang cari, tapi Tuhan yang berikan kepada kita. Saudara sekalian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan rohani kita, ya, untuk saling kita mengingatkan saudara-saudara kita tetap rendah hati, tetap menjaga spiritualitas yang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya terlihat benar secara agama sekali lagi karena kegiatan-kegiatan agama, tetapi sungguh-sungguh secara rohani kita ini benar atau sehat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya kita melakukan itu ya, mengusahakan itu, menjaganya itu ya. Mungkin saudara punya cara bagaimana untuk menjaga itu, bagaimana kita bisa tetap rendah hati, tetap punya spiritualitas yang baik, ya, kerohanian yang baik. Ya. Kalau menjaga hal-hal yang fisik agama itu mungkin gampang ya, mudah. Ya kita tekun aja lakukan semuanya itu ya. Kita sedikit menyangkal diri, menyediakan waktu
untuk datang, untuk doa, untuk ibadah, itu semua kita bisa lakukan dengan mudah. Tapi bagaimana supaya kerohanian kita itu juga dekat dengan Tuhan, ya. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan ini orang yang punya ya, kalau kata Calvin, orang suci itu bukan orang yang tidak bisa berdosa, tapi orang yang punya kepekaan besar terhadap dosa yang kecil sekalipun. Jadi selalu merasa diri makin tidak layak. Kalau makin dekat Tuhan tuh makin merasa diri tidak layak dan tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, ini ciri-ciri orang yang suci katanya ya, orang yang punya spiritualitas yang baik dan benar. Dia tidak akan membenarkan diri, tapi justru melihat dirinya makin hari makin tidak layak. Ini yang seperti Paulus ya, yang tadi saya kutip ya. Seorang yang sudah belajar banyak Taurat, tapi waktu mengenal Tuhan, ya memang dia penganiaya jemaat, betul. Dia pendosa, dia bilang. Tapi kita juga orang-orang yang berdosa, bukan? Kita bukan juga orang-orang yang sempurna, yang bukan yang tidak pernah tidak melakukan hal yang salah gitu ya. Tapi dia selalu punya satu kesadaran dia orang yang paling berdosa daripada para rasul gitu ya. Paulus yang pernah menyangkal Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, kita juga belum pernah lihat dia berkata seperti itu ya. Tapi Paulus selalu mengatakan itu ya, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Meskipun dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah diampuni, tetapi kesadaran itu yang terus membuat dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, biar kita juga boleh menjaga diri kita dengan baik, sikap hati kita dan kerohanian kita. Ya, nanti kita bisa sharing lagi. Mari kita tutup di dalam doa dulu.